Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sesi siang ya. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah memandu juga di sesi pagi ya. Tapi kali ini khusus ya, istimewa karena pesertanya dari Fakultas Pertanian ya. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk Fakultas Pertanian. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di sesi kedua di kuliah umum drone dengan judul Smart Drone dan Smart Development. Hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa juga ya. Jadi ini jauh-jauh membawa drone yang sangat besar ya, yang nanti kita akan simak apa fungsinya dan segala hal terkait drone yang ada di depan kita ini ya. Nanti bisa ditanyakan langsung ke narasumber ya. Kemudian ada juga ini narasumber dari Prodi Ilmu Kelautan, sekaligus juga beliau Ketua APDI ya, Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Bengkulu ya. Jadi alhamdulillah sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita semua. Jadi untuk sesi kedua ini izinkan saya memandu jalannya sesi kuliah umum. Nanti sesi ini kita akan bagi dalam 2 tahapan. Nanti narasumber, setiap narasumber nanti akan menyampaikan kuliah umum selama 25 sampai 30 menit ya Bapak-bapak sekalian. Kemudian akan dibuka sesi tanya jawab. Ya, diharapkan nanti banyak pertanyaan ya yang bisa muncul di forum ini. Ya, karena ini sesuatu yang mungkin jarang kita laksanakan dengan tema atau topik terkait drone ya. Ya mungkin teknologi yang bisa dibilang baru atau juga yang baru mendengar ya, atau di sini sudah banyak yang sudah kenal drone dan ternyata di sini nanti akan banyak terbuka ya wawasannya bahwa drone itu bisa digunakan untuk berbagai hal ya, terutama karena kita dari Fakultas Pertanian yaitu mengembangkan teknologi drone ini untuk bidang-bidang pertanian. Baik, saya mungkin akan mempersilahkan narasumber yang pertama, tapi sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang ya, maka saya akan membacakan sedikit singkat ya CV dari Pak Danang Haryanto ya. Beliau sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah Business Development Manager dari PT Tribuana Solusi Inovasi Teknologi, dan beliau juga punya banyak pengalaman ya di bidang drone ya, punya pengalaman kompetensi sebagai pilot drone atau UAV ya di berbagai bidang ya, ada di bidang kehutanan, pertanian dan manajemen perairan ya Pak Danang ya. Jadi banyak sekali ini, walaupun yang dibawa drone agriculture tapi pengalamannya yang dibawa lebih dari itu ya. Jadi kita nanti akan mendengarkan sama-sama paparan dari Pak Danang Haryanto ya. Ya mungkin itu CV singkat dari beliau ya. Nanti kita akan dengarkan dalam 25 sampai 30 menit ke depan tentang apa itu teknologi drone, terutama untuk di bidang pertanian. Mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Mas Danang ya. Kita berikan waktunya untuk memberikan kuliah umum pada siang hari ini. Untuk waktunya kami persilakan untuk Pak Danang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Oke, masih semangat ini ya. Semangat paginya masih oke. Jadi sebelumnya untuk kita lihat di banner itu ada Pak Niko Aryobowo sebagai GM relationship kita. Tapi karena beliau berhalangan untuk datang, dia mempercayakan tugas ini kepada saya sebagai pengisi kuliah umum di Universitas Bengkulu. Nah, untuk yang kita lihat di sini, ini adalah drone agriculture T100
Jadi ini unit terbaru di 2025. Yang sebelumnya itu ada T50, T25 sampai T25P. Nah, untuk kapasitas dari tangki ini dia bisa mengisi cairan liquid 100 liter, dan untuk pupuk padat granul itu bisa mengisi 100 kilo. Selain untuk spreading dan juga untuk spraying, dia juga bisa untuk mini logistik, yaitu lifting dengan kapasitas di 100 kilo juga. Nanti sama-sama lah kita lihat demonya di lapangan ya. Untuk demo. Boleh di next ya. Nah, berikut bisa kita lihat ini di tantangan di perkebunan kelapa sawit. Biasanya untuk pekerjaan manual itu ada kesulitan tersendiri. Untuk tenaga kerja yang sulit, infrastruktur yang kurang memadai, backlog pupuk ataupun keterlambatan pengantaran pupuk dari gudang ke lahan, lalu ketidakoptimalan traktor, ketidaktepatan aplikasi, dan kesulitan tracking hasil dari yang telah diterapkan di lapangan jika menggunakan manual. Lalu ketika kita menggunakan drone untuk masalah-masalah ini, beberapa persen itu bisa kita atasin, seperti tenaga kerja yang sulit untuk manual nih. Misal kita mau pekerjaan manual untuk penyemprotan. Nah, untuk 1 hektar itu bisa 5 sampai 10 orang dalam 1 hari ya. Tapi ketika kita menggunakan drone, itu untuk 1 hari itu kita cuma butuh 3 personil, yaitu pilot, kopilot, dan helper. Hanya butuh 3 personil, kita bisa spraying itu di 10 sampai 15 hektar 1 kali semprot. Jadi tergantung kebutuhan lagi. Untuk di kelapa sawit ini kita butuhnya untuk hama, vitamin, ataupun gulma. Jadi parameternya pun beda-beda ke depannya. Mau untuk sistemnya juga dia ada beberapa sistem, yaitu ada sistem spraying blanket ataupun spot spraying. Jadi kalau sistem spraying blanket ini dia menggunakan pemerataan secara keseluruhan. Nah, kalau untuk spot ini dia lebih ke per pokok kelapa sawit ya. Nah, untuk masalah di backlog, misal dari warehouse, dari gudang untuk ke lahan, itu kita ada masalah di infrastruktur. Jadi kesulitan untuk mengangkut pupuk, ya kan? Bisa diangkut tapi mungkin waktunya lama karena infrastruktur tadi kurang memadai. Nah, kita bisa gunakan T100 untuk mengangkut pupuk tadi. Kita langsir dua karung, jadi kan 1 karung itu biasa 50 kilo ya, 1 sak 50 kilo. Bisa kita angkut di 100 kilo dengan jarak tertentu. Maksimal untuk jarak ini yang sudah kita coba di 500 meter. Jadi 300 sampai 500 meter sudah pernah kita coba. Kalau untuk lebih dari situ, kita keterbatasan kapasitas baterai. Ya. Nah, setelah itu ketidakpastian aplikasi. Nah, biasa kan manual nih. Kita manual untuk penyemprotan manual menggunakan knapsack. Itu para pekerjanya kadang kan kita semprot bisa lupa nih. Kita ngelilingin areal, oh ini sudah disemprot atau belum gitu kan. Jadi disemprot lagi ulang. Padahal sudah. Jadi itulah salah satu ketidaktepatan aplikasi tadi. Jadi double untuk penyemprotan. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan drone, dia sudah teraplikasi dari area yang sudah di mapping, dia membuat line, langsung dia tidak akan balik lagi ke posisi yang sudah disemprot tadi. Langsung dia mengikuti line yang sudah dipetakan. Nah, untuk tracking juga, masalah tracking di manual, biasa itu kan kita memakai catatan, memakai dokumen yang mungkin setelah di tracking kita bisa lupa nih, nyimpannya di mana, dokumennya di mana gitu. Ketika kita menggunakan drone, itu data tracking sudah terkoneksi ke website. Jadi nama websitenya itu DJI Smart Farm. Jadi di DJI Smart Farm itu semua terkonek mulai dari data penerbangan, kecepatan, lalu intensitas sprayingnya seperti apa, semuanya terkoneksi. Nah,
ada case di perkebunan kelapa sawit nih. Jadi di dalam lokasi itu kan banyak gulma ya, untuk gulma. Dia setelah replanting, penyemprotan gulma. Jadi ketika penyemprotan manual dilakukan, ternyata yang hanya disemprot itu hanya bagian depan. Bagian belakang itu tidak disemprot. Jadi ketika audit masuk, oh ternyata di belakang mereka tinggalkan, tidak kena semprotan. Nah, di situ salah satu masalahnya. Nah, ketika kita menggunakan drone, itu dari depan sampai belakang semua kena. Kalau mau manipulasi data pun itu tidak akan bisa karena kita sudah ada sistem DJI Smart Farm tadi. Semua data sudah terkoneksi, sudah kita kerjakan. Jadi kalau ada audit, tinggal kita masukkan data tadi, kita tunjukkan data tersebut. Oh ternyata benar yang telah dikerjakan gitu. Beda dengan yang manual tadi. Mereka bisa mengada-ngada sedemikian rupa kan ternyata oh hasilnya realisasi tidak sesuai begitu. Boleh di skip. Oke, untuk perawatan pada pohon kelapa sawit. Jadi kan pohon kelapa sawit ini kan dari usia 1 sampai 25 tahun dan bisa kita lihat itu di grafik usia 10 tahun sampai 25 tahun itu untuk perawatan mulai menurun. Dikarenakan ketinggian dari pokok kelapa sawit ini yang sulit untuk dijangkau. Ketika kita mengerjakan untuk perawatan manual, misalkan penyemprotan hama ataupun pemupukan, itu di usia 1 sampai 10 tahun itu tanaman masih di bawah 10, di bawah 7 meter. Tapi ketika sudah di atas 10 tahun, tanaman sudah mulai di atas 10 meter. Itu salah satu kesulitan yang dialami oleh pekerja di kelapa sawit. Nah, ketika misalkan kita menggunakan drone untuk di tanaman yang 10 sampai 25 tahun usianya dengan ketinggian 10 sampai 15 meter, itu drone dapat mencakup hal tersebut. Karena ketinggiannya sendiri itu bisa sampai 15 meter, 15 sampai 18 meter untuk ketinggiannya. Oke, next. Oke. Ini adalah salah satu hama yang menyebabkan di pucuk-pucuk kelapa sawit itu yang bisa menyebabkan dia mengering dan mati. Ini kalau bahasa Indonesianya kumbang tanduk, bahasa ilmiahnya Oryctes rhinoceros. Nah inilah ketika ditemukan itu banyak di TBM, tanaman belum menghasilkan. Hama ini sangat banyak menyerang beberapa TBM, tetapi untuk di TM dia tidak terlalu banyak. Nah di TBM inilah ketika pekerja manual dapat melakukan untuk mengatasi hama Oryctes. Dia bisa menyemprot pada pucuk-pucuk kelapa sawit karena masih bisa dijangkau. Tetapi ketika sudah mencapai tinggi di 10 sampai 15 meter itu pastinya pekerja di perkebunan kelapa sawit sulit untuk menjangkau hal tersebut. Jadi disitulah kita gunakan drone untuk fitur spot tadi. Jadi bisa kita lihat jadi foto sebelah kanan itu hasil dari mapping beberapa pokok kelapa sawit yang sudah diberikan poin ya. Sudah diberikan poin, jadi hasilnya ini nanti kita ekspor ke remote. Nah setelah diekspor ke remote kita buat data lagi, areal yang akan dikerjakan. Jadi dia akan otomatis menunjuk di pucuk-pucuk kelapa sawit itu untuk menyemprotkan pestisida untuk menanggulangi kumbang tanduk ini. Ini sudah kita cobakan di Riau, di Kalimantan, dan alhamdulillah mereka suka, hasilnya bagus. Jadi proyek-proyek kita pun kebanyakan sudah berjalan di sana. Gitu. Next. Oke, ini keunggulan menggunakan teknologi drone dari manual sampai untuk indikatornya kita bisa lihat ya output per harinya. Jadi dari manual itu per hari 0,5 sampai 2 hektar. Untuk menggunakan teknologi drone itu sehari kita bisa 10 sampai 30 hektar. Hanya dengan satu drone. Jadi tergantung arealnya lagi. Bisa 10 sampai 30 jika arealnya flat dan berdekatan. Tetapi jika arealnya jauh mungkin bisa di 10 sampai 15. Walaupun gitu ini tetap masuk dalam menguntungkan untuk perusahaan daripada pekerjaan manual.
Misalkan di pekerjaan manual untuk mengatasi output per hari ini permasalahan di perkebunan, mereka belum lihat lagi konturnya seperti apa, aksesnya seperti apa yang sulit dijangkau. Jadi itu yang membutuhkan waktu juga. Mungkin di manual rata-rata 0,5 sampai 2 hektar, tapi ternyata aktual di lapangan malah tidak sampai. Malah 0,5 sampai 1 hektar karena masalah aksesnya tadi. Dan juga satu lagi itu masalah di pekerjanya tadi. Karena rata-rata di kebun sawit sekarang kita cari pekerja pun lumayan susah. Misalkan kebun sawit nih di Sumatera, di Jambi. Ternyata pekerjanya bukan warga sekitar, tapi malah dari Jawa, Medan, Aceh. Itulah karena keterbatasan pekerjanya begitu. Untuk volume semprotnya sendiri nih, ketika untuk 1 hektar itu kita menggunakan manual ya, untuk 1 hektar itu di 5 personil itu bisa 100 sampai 500 liter. Tapi ketika kita menggunakan drone, itu untuk di 1 hektar itu bisa 20 sampai 100 liter. Begitu. Jadi untuk hasil kerjanya sendiri, untuk manual, bisa kadang tidak merata, bisa bolak-balik karena mereka lupa areal yang sudah dikerjakan. Ternyata sudah dikerjakan lagi oleh mereka. Nah, ketika kita menggunakan drone, karena sudah ada sistemnya tadi yang kita masukkan ke remote, jadi dia tidak akan kembali lagi ke pekerjaan yang sudah dikerjakan. Oke, next. Ya, ini operasi drone untuk DJI Agriculture. Jadi ada spraying, spreading, pemetaan lapangan, dan juga lifting. Ini lifting ini yang terbaru di T100. Hanya bisa di T100. Bisa di T50 ataupun T25, tapi hasilnya bisa kita sebutkan itu tidak maksimal karena mesti di custom ulang. Beda dengan T100. Jadi untuk spraying sendiri ini dia memiliki 2 tipe lagi, mau spraying blanket ataupun spraying spot. Sama dengan spreading. Spreading ini lebih ke penaburan pupuk padat, granul ataupun benih dengan diameter 0,5 sampai 10 mm. Itu sudah SOP dari DJI. Jadi kalau kita masukkan di bawah 0,5 itu malah jadi seperti tepung. Ya. Dan kalau kita masukkan di 10 mm, di atas 10, itu dia malah tidak keluar, malah jadi menyumbat dan menggumpal. Begitu. Nah, untuk pemetaan lapangan dan survei lapangan, ya memang sebelum kita pengerjaan di areal, itu kita melakukan pemetaan dulu nih. Jadi kita bersama tim JIS lah kalau di perkebunan. Kita mau tahu nih sama tim JIS, asisten lapangan, areal mana sih yang mau dikerjakan gitu. Petak berapa, misalnya petak blok A 31, blok B 32 gitu kan. Nah, jadi kita mapping dulu nih petak-petaknya. Dari blok A 31 semua sampai blok B 32. Itu bisa mendapat 10 sampai 20 hektar sekali kita mapping. Setelah mapping dapat, baru kita buat line. Jadi di line inilah hasilnya tadi yang kita kerjakan tadi. Nanti bisa kita contohkan untuk di lapangan ya, untuk lihat line-nya di remote, langsung di remote kita buatnya di situ. Dan untuk lifting sendiri, jadi lifting ini pengerjaannya tetap manual. Jadi kalau di Lampung itu kita juga sudah trial untuk pengangkutan pisang. Jadi tandan pisang ini dari lahan kita angkut ke packing house itu di Lampung. Jadi dengan jarak pun itu di 100 sampai 300 meter yang bisa kita lakukan. Karena untuk di Lampung memang konturnya itu yang bisa dibilang bukitnya terlalu curam. Jadi ketika bukit-bukit terlalu curam di areal pekerjaan itu kita juga harus antisipasi. Pilot juga harus melihat keadaan areal, dia harus observasi juga. Walaupun kita pakai di RTK tambahan, tapi ini sangat menghambat untuk sinyal drone tadi. Begitu. Bisa lanjut, next. Ya, ini dia salah satu
gambar yang kita lihat untuk operasi spraying, penyemprotan ya. Bisa obatnya bisa kita gunakan di pestisida, insektisida, fungisida, hermisida, dan pupuk cair lainnya. Next. Dan untuk spreading sendiri, ini dia penaburan pupuk. Itu dia berbeda tangki dari tangki spraying. Jadi kalau kita lihat di sini untuk tangki spraying, dia ada nozzle di sini, di bawah. Itu kita bisa lihat di foto sebelah kanan, nozzle-nya di bawah. Nah, kalau kita mau menggunakan sistem spreading, dia nanti pemutaran di spinnernya ada di tengah. Pas di tengah itu bisa kita lihat di foto sebelah kiri. Jadi beda sistem, beda equipment. Gitu. Ya, next. Nah, berikut untuk pemetaan lapangan. Nah, inilah yang bisa kita lihat sebelum kita melakukan pekerjaan di lapangan, kita wajib nih memetakan areal yang mau kita petakan. Kita buat poligon segi 4, lalu nanti dia ada otomatis membuat line terbang. Bisa kita lihat di foto sebelah nomor 3 di bawah sebelah kiri, itu ada line penerbangannya. Jadi dia akan terbang sesuai jalur yang sudah ditentukan. Nah, beda kayak petani manual tadi kan. Misal petani manual nih, dia mengerjakan, okelah dia semprot mundur atau maju. Mungkin dia khilaf nanti lupa kan area yang sudah disemprot balik lagi. Tapi kalau drone, dia sudah ada line seperti ini, dia tidak akan balik lagi. Kecuali memang dari kita yang ada namanya itu service. Jadi kalau kayak di HTI ya, di HTI itu pekerjaan kita itu ada namanya untuk gulma dan hama. Untuk gulma ini biasa yang memang terkadang ada service. Karena itu di HTI mereka mau 100% gulma itu mati, kuning. Gak boleh 10% hijau sedikit pun mereka nggak mau. Jadi memang benar-benar 100% mati. Jadi disitulah kita bakal balik lagi untuk di HTI. Tapi untuk chance kita balik lagi itu pun kecil. Bisa dibilang itu 20% chance balik lagi. Mungkin itu bisa dilihat dari pilotnya lagi atau dari kopilot yang belum melakukan observasi di area. Oke, next. Dan ini adalah operasi lifting untuk pengangkutan. Nah, kita lihat juga kakinya berbeda kan. Dari spreading dan spraying, itu kaki yang digunakan untuk lifting itu berbeda. Jadi lifting ini untuk mini logistik yang dapat mengangkut 100 kilo, mulai dari equipment, buah-buahan, ataupun pupuk padat tadi. Untuk yang pernah kita coba juga di Sinarmas, itu ada di Muba, Sumsel, itu kita membantu tim lapangan mereka mengangkut equipment untuk pemadam kebakaran, mulai dari genset sampai selang-selang yang memang kita tumpuk itu sampai waktu itu lebih dari 100 kilo, 108 kilo malahan. Kita tumpuk untuk menyeberangin beberapa areal yang tidak bisa dilalui melalui darat. Karena di situ rata-rata areal yang dilalui itu menggunakan ketek, tahu nggak ketek ya? Ketek ya, menggunakan ketek, bahasanya di sana menggunakan ketek. Nah, jadi untuk menggunakan ketek sendiri ini memakan waktu yang cukup lama karena di tempat itu tidak tentu ada ketek yang tersedia. Jadi mereka mesti pesan lagi nih ke distrik mana yang mempunyai ketek dan dibawa lagi ke situ. Dan juga keterbatasan untuk pengangkutan. Nah, makanya kita gunakan drone untuk membantu mereka. Dan untuk drone sendiri itu kita sediakan di distrik ya. Jadi ketika ada kebutuhan di areal tertentu dari distrik langsung bawa drone ke sana. Jadi tidak memerlukan ketek lagi. Langsung kita angkut equipment mereka ke areal yang dibutuhkan. Oke, next. Next. Berikut adalah T25P. Ya, ini yang versi kecil, bisa dibilang ini paling kecil untuk sekarang ya. Dia dengan kapasitas tangki 20 liter dan kapasitas tangki spreading itu di 25 kilo. Kecepatan pun di 2 meter per second itu paling lambat dan maksimal di 10 meter per second. Ketinggian mulai dari 2,5 meter sampai di 10 meter. Untuk spraying sendiri 16 liter per menit itu ketika menggunakan 2 nozzle.
Tetapi kalau kita menggunakan 4 nozzle itu bisa di 24 liter per menit. Dan untuk flow rate spreadingnya sendiri itu di 190 kilo per menit. Dan droplet size ini pengembunan dari penyemprotan tadi. Jadi dari 50 sampai di 500 mikron gitu. Nah, ketika kita di 50 itu kita bisa lihat pengembunannya seperti kabut. Makin tinggi nanti dia bisa berubah seperti jet untuk penyemprotannya. Dan ukuran granular pun mulai dari T25 sampai T100 itu sama di 0,5 sampai 10 mm. Next. Dan ini yang kelas menengah ada di T50. Yang membedakan di sini hanya di kapasitas ya. Kapasitas tangki spraying itu di T50 ada di 40 liter dan kapasitas tangki spreading itu di 50 kilo. Untuk kecepatan, ketinggian, flow rate mau dual ataupun 4 nozzle itu sama, 16 sampai 24 liter per menit. Nah, dan yang membedakan adalah flow rate spreadingnya. Kalau tadi di T25 150, kalau di sini hingga di 108 kilo per menit. Untuk droplet size dan ukuran granul juga sama. Oke, next. Dan inilah dia yang size yang lebih besar. Kalau tadi T25, T50 itu tangki sprayingnya 20 tapi spreadingnya 25, tangki spraying 40 dan spreadingnya 50. Kalau di T100 itu sama. Mau spreading itu di 100. Jadi spraying 100 liter, di spreading 100 kilo. Untuk kapasitas angkut lifting itu yang kita sarankan di 100 kilo. Untuk kecepatan terbang juga berbeda. Di sini kita bisa lihat 3 meter per second sampai 13,8 meter per second. Sebetulnya bisa lebih, tapi tidak kita sarankan karena memakan baterai yang lumayan deras di situ. Untuk ketinggian juga 2,5 sampai 13 meter. Nah, dan untuk flow rate sprayingnya juga di 2 nozzle itu di 30. Ketika kita menggunakan 4 nozzle itu di 40 liter per menit. Untuk spreadingnya juga di 400 kilo per menit. Tetapi untuk droplet size sama ukuran granul juga tetap sama. Di 50 sampai 500 mikron, granul di 0,5 sampai 10 mm. Oke, next. Dan berikut juga ada namanya DJI Mavic Multispectral atau biasa kita singkat M3M. Jadi ini fungsinya lebih ke pertanian untuk mendeteksi kesehatan tanaman. Ya. Tapi ini jarang kita gunakan. Untuk kesehatan tanaman biasa digunakan tim-tim untuk di padi ataupun jagung. Kalau untuk di perkebunan kelapa sawit lebih ke monitoring untuk penggunaan Mavic. Oke, next. Next. Ini adalah strategi partnership model. Nah, kita dari TSIT, Tribuana Solusi Inovasi Teknologi, kita adalah salah satu distributor resmi DJI Agriculture di Indonesia. Jadi TSIT sendiri lebih ke purna jual, layanan purna jual dan after sales. Nah, sebelum kita melakukan penjualan, kita melakukan demo dulu. Kita marketing dulu ke calon-calon customer, kita demo itu gratis tanpa biaya apapun. Setelah demonstrasi selesai, tinggal dari pihak kebun ataupun poktan, gapoktan, mereka evaluasi hasil dari yang telah digunakan, yang telah dikerjakan oleh drone tadi. Apakah sesuai dengan ekspektasi atau malah lebih? Begitu. Setelah oke, baru mereka akan melakukan pemesanan. Dari pemesanan tadi, setelah selesai kita melakukan pengiriman sampai ke pelatihan. Pelatihan ini bisa di 3 hari sampai 1 minggu. Tergantung pemahaman dari pilot-pilot user ya, pihak kebun, tergantung dari pemahaman masing-masing. Setelah melakukan pelatihan, lalulah kita ada namanya after sales tadi. Jadi disinilah fungsi kita untuk stok spare part,
untuk kebutuhan dari si pembeli tadi. Ketika mereka membutuhkan spare part tertentu bisa langsung ke kita atau ke subdealer TSIT. Jadi untuk di Sumatera sendiri itu subdealer kita sudah ada 5, ada di Palembang, di Jambi, sama di Pekanbaru. Beberapa areal tersebar. Untuk di Bengkulu kita belum ada, mungkin proses ya Pak Eko ya. Untuk tim TSIT juga nanti di sini. Oke, next. Dan berikut adalah ini strategi partnership model dari Jalatani. Jadi Jalatani ini adalah part dari TSIT yang melakukan jasa. Jadi Jalatani ini lebih ke jasa, lebih ke petani padi di Jawa. Begitu. Karena kan ketika kita demonstrasi drone, kita menawarkan produk, mereka bakal sedikit shock lah dengan harga yang kita berikan. Karena bisa harga 1 mobil untuk 1 drone gitu. Jadi ada nggak cara lain yang bisa dilakukan selain penjualan unit? Yaitu kita bentuklah Jalatani. Jalatani juga kita bentuk itu di di bulan Juni. Dan di sini kita memang banyak butuh tim-tim pilot sampai saat ini. Jadi buat kawan-kawan sekalian, nanti kedepannya kalau misalkan butuh job pilot, nah kita dari Jalatani bisa membantu untuk hal tersebut. Yang pastinya untuk basic remote pilot dulu, bisa pelatihan di APDI agar bisa lanjut ke drone spraying tadi. Untuk di jasa sendiri kita juga sebelum melakukan jasa kita melakukan demo dengan obat tertentu, dosis tertentu dan settingan tertentu. Jadi nggak langsung kita kerjakan, ketika parameternya udah dapat baru kita bisa kerjakan. Setelah kita kerjakan dari customer melakukan pembayaran, baru hasil tersebut kita tampung lagi untuk di TSIT, operasional TSIT. Ya, next. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa di-sharing sekalian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan applause dulu untuk Mas Danang ya, ini sharingnya tentang drone agriculture ya. Jadi memang banyak sekali ya membuka wawasan kita ya bahwa drone itu tidak hanya yang kecil dan terbang saja ya untuk videografi atau fotografi. Ternyata ada juga yang seperti yang kita lihat di depan ya. Ya, yang saya catat ini bahwa drone untuk agriculture ini sudah paling tidak ada 4 fungsi ya Mas Danang ya. Ada untuk spraying ya, spreading, mapping dan lifting ya, membawa barang ya sampai ya. Jadi sudah cukup luas ya penggunaan drone di agriculture dan tadi sudah diceritakan cukup panjang dari Mas Danang dan kita tahan sebentar untuk sesi tanya jawabnya. Kita akan berlanjut ke sesi kedua ya, sesi narasumber selanjutnya karena ini juga masih berhubungan ya dengan fungsi drone agriculture. Tadi ada dari salah satu itu ada mapping ya. Nah, jadi mapping ini menjadi salah satu juga keunggulan dari adanya teknologi drone. Ya, tentu mapping ini tidak hanya ditentukan dari teknologi ya, tapi juga dari kompetensi sumber daya manusianya ya. Mampu tidak membuat mapping yang akurat dan baik gitu ya. Karena ini terkait dengan bagaimana mengefisienkan agriculture ya, perkebunan, proses perkebunan dengan menggunakan teknologi drone. Baik, mungkin saya perkenalkan dulu untuk narasumber yang kedua. Ini ada Pak Eko yang sudah hadir tengah kita. Ini beliau salah satu dosen di Fakultas Pertanian dan sekarang home base-nya di Prodi Ilmu Kelautan ya, Pak Eko, sama seperti saya. Pak Eko ini punya background pendidikan itu di bidang ilmu perikanan, kelautan dan manajemen sumber daya pesisir. Ya, beliau baru saja juga menyelesaikan S3-nya di Universitas Diponegoro ya, Pak Eko. Dan tidak hanya sebagai dosen di ilmu kelautan, tapi beliau juga sudah punya cukup banyak
pengalaman di bidang pemetaan ya, terutama dengan menggunakan teknologi drone dari mulai tahun 2018 sampai sekarang. Jadi Pak Eko mungkin banyak cerita, tidak hanya agriculture ya Pak Eko ya, mungkin dari tidak hanya di darat, di laut, di pesisir beliau sudah pernah semua untuk pemetaan. Jadi ini sharing yang mungkin cukup lengkap ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Eko. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Pak Eko memberikan sharingnya, diskusinya, sekitar 25-30 menit ya Pak Eko. Ya, terima kasih. Silakan Pak Eko, waktunya ya, kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian yang pada siang hari ini ternyata pesertanya lebih ramai daripada tadi pagi, karena mungkin pagi tadi ya beri aplaus dulu untuk yang sesi siang. Ya, jadi dari tadi pagi kita sebenarnya sudah ada sesi 1. Sesi 1 itu bicara dengan tentang perkembangan teknologi drone. Tadi mungkin dari mulai penggunaan drone dari mulai sisi hobi, fotografi, videografi, sampai tadi Ketua PDI Pusat itu menyampaikan tentang perkembangan teknologi drone dalam penggunaan untuk drone militer, terus drone kargo, dan juga drone transport. Nah, terakhir tadi dari Mas Danang menyampaikan terkait dengan pemanfaatan drone di bidang agriculture, itu bidang kita. Nah, ini sebagai penutup, ya mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya sharing saja bagaimana pemanfaatan drone dalam bidang pemetaan dan survei wilayah. Ya, jadi ini salah satu quote mungkin di awal saya belajar drone. Jadi saya juga baru belajar drone itu di 2018 awal. Sebelum saya berangkat sekolah. Ya, ini sekolahnya agak telat selesainya Pak. Jadi banyak belajar di sini. Jadi di 2018 itu berawal dari hobi Pak. Jadi hobi memang ya ini bahasanya, skill drone-mu bisa berhenti di hobi atau naiklah jadi solusi. Nah, inilah awal-awal kita cuma senang menerbangkan drone, cuman hobi main drone. Tapi pada saat kita dibenturkan sama satu masalah, ternyata bisa diselesaikan. Solusinya ada di drone. Nah, nanti saya akan sharing beberapa permasalahan, baik ini nanti di Pemda ataupun di sistem metode survei untuk survei terestris, ini bisa selesai lebih cepat dan lebih efisien menggunakan drone. Next, Mas. Nah, ini pertanyaan mungkin yang harus dijawab dalam hati masing-masing. Mengapa penting belajar survei dan pemetaan menggunakan drone? Jadi kita sebagai mungkin hari ini atau siang ini mungkin mahasiswanya khusus dari pertanian, dari agriculture. Ini bidang survei dan pemetaan mungkin hampir sebagian besar prodi yang ada di kita ini menggunakan memasukkan mata kuliah survei dan pemetaan dalam mata kuliah ya wajibnya di prodi-prodi masing-masing. Nah, drone merupakan salah satu teknologi terkini yang sebenarnya dia merupakan kemajuan teknologi penginderaan jauh yang bisa mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan survei dan pemetaan. Nah, nanti kita juga akan bahas di belakang mungkin beberapa contoh kegiatan pemetaan yang memang berbasis drone dan sangat terbantu dengan adanya drone. Next. Nah, ini beberapa aplikasi jadi untuk pemetaan. Jadi drone itu saat ini kita sudah bisa memetakan drone itu dari sisi yang pertama sisi 3 dimensi. Jadi Bapak, Ibu atau adik-adik sekalian jika membutuhkan data 3 dimensi dari gedung, dari bukit, gunung dan lain-lain, itu bisa kita petakan secara 3 dimensi yang di bagian atas itu bentuk 3 dimensinya dengan menggunakan drone. Jadi bukan hanya 2 dimensi mapping saja, ini bisa 3 dimensi. Terus itu data ortomosaik itu 2 dimensinya. Terus kita punya data DTM dalam bentuk raster, itu bisa kita hasilkan. Dan terakhir adalah kita bisa buat data topografi. Nah, data topografi ini biasanya kita lakukan pengukuran itu dengan menggunakan pengukuran terestris Bapak Ibu. Jadi adik-adik ya, jadi pengukuran terestris itu pada saat kontur topografinya naik turun lembah bukit hutan, wah itu repot sekali. 1 hektar itu kita bisa mungkin cuman bisa selesai 1 hari. Karena
serutnya, dan lain-lainnya. Nah, dengan drone kita misalnya 1 hektar, ini kawasan mungkin sekitar 15 hektar, itu untuk pemetaan kita hanya butuh sekitar 15-20 menit selesai. Tinggal di tahap pengolahan mungkin 2 jam, 3 jam, sudah selesai kita dapat data sekomplit ini. 3 dimensi, 2 dimensi, data raster DTM, dan bisa diolah langsung ke data topografi. Sehingga efisiensi waktu, terus keselamatan juga surveyor kita di lapangan itu sangat terbantu sekali dibandingkan dengan kita harus menerjunkan tim ke lapangan dengan kontur berbukit seperti itu, banyak jurang dan lain-lain, itu akan sangat membahayakan. Nah, yang kedua ini adalah inspection dan monitoring in coastal dynamic. Jadi ini karena hobinya di drone, jadi ini penelitian S3 saya. Jadi saya ambil untuk monitoring menggunakan drone untuk dinamika pantai. Nah, nanti saya tampilkan sekilas nanti di akhir ada hasil penelitian S3 saya. Terus untuk di manajemen fisheries dan marine resource ini untuk pemantauan kapal perikanan di pelabuhan, menghitung jumlah, mengukur dimensi kapal, panjang, lebar. Nah, kalau kita di perikanan tangkap, panjang, lebar, dan dimensi bentuk dari kapal itu kita bisa menentukan kapal ini alat tangkapnya apa. Jadi drone sangat membantu sekali. Jadi pada saat kita di pelabuhan, kita mau bicara berapa jumlah kapal troll, berapa jumlah kapal pursen, berapa kapal gillnet, kapal alat tangkap, kita bisa hitung dari dimensinya. Karena ada korelasinya. Kapal pursen bentuknya seperti ini. Nah, kapal troll bentuknya akan seperti ini. Panjang lebarnya ada perbandingannya. Nah, itu di manajemen perikanan dan sumber daya kelautan. Nah, juga untuk sumber daya kelautan mungkin banyak yang sudah mahasiswa kita lakukan untuk penelitian mungkin di pemetaan mangrove, pemetaan mungkin lamun dan lain-lain, itu sudah banyak dilakukan. Next, Mbak. Terus untuk di pertambangan, ya ini stockpile untuk menghitung stockpile di pelabuhan ataupun di pertambangan itu bisa kita lakukan dengan cepat. Jadi pada saat awal dulu kita ngukur masih pakai terestis, pakai theodolit dan water pass, kita hitung volumenya berapa. Dengan drone untuk stockpile ini cukup 5-10 menit kita sudah selesai dan kita bisa menghitung berapa volumenya dengan tadi data 3 dimensi yang kita hasilkan. Terus inspeksi di monitoring untuk minyak dan gas, terus di konstruksi. Nah, konstruksi sekarang juga untuk bangun as-built drawing dari gambar bangunan gedung dan lain-lain, sekarang sudah bisa dipetakan dengan 3 dimensi dari drone. Jadi tidak perlu lagi kita ngukur, kita petakan 3 dimensi, kita bisa gambar dari dasar itu. Termasuk dari perencanaan untuk topografi dan lain-lainnya, data peta situasi itu kita gunakan drone. Terus inspection dan monitoring agriculture tadi sudah lebih jelas disampaikan oleh Mas Danang. Terus inspeksi dan monitoring di road management system. Nah, ini kita APDI sudah bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah itu untuk etle menggunakan drone, Pak. Jadi etilang menggunakan drone. Nah, jadi itu sudah di Jawa Tengah sudah diterapkan, jadi memang baru percontohan di Jawa Tengah untuk itu. Terus aerial inspection, solar roofing and insurance, jadi ini juga banyak digunakan untuk misalnya perbaikan pabrik, untuk perbaikan atap dan lain-lain. Karena pada saat mau mengecek kondisi atap yang bolong, yang rusak, itu pada saat menggunakan tenaga kerja itu akan sangat sulit dengan area yang luas. Tapi pada saat dengan drone kita bisa petakan secara presisi di mana titik yang bocor, di mana titik yang rusak, itu secara presisi bisa kita petakan. Next. Nah, ini yang saya tadi bahas di awal bahwa drone sebagai solusi dari keterbatasan metode survei dan pemetaan konvensional. Jadi pada saat saya baru belajar drone di 2018, saya langsung next, Mbak, dihadapkan dengan permasalahan ini, pemetaan sungai di Sungai Pemali. Jadi Sungai Pemali ini panjangnya sekitar 115 km dengan kontur hutan, bukit, dan lembah. Nah, pada saat itu di Balai SDA, di PSDA, Dinas PSDA itu bingung untuk melaksanakan survei secara mendetail dari hulu sampai ke hilir. Karena konturnya, Pak, selain sungainya besar, yang kedua di situ juga pada saat itu lagi ditemukan ada buaya yang timbul. Artinya buaya yang terlihat timbul di sungai tersebut. Nah, jadi memang tim surveyor lapangan pada saat itu tidak berani mendekati air. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus untuk penambangan liar, pasir dan batu di sana memang sangat masif sekali.
Jadi sampai awal di 2018 itu belum ada solusi bagaimana nih kita memetakan area ini. Karena pada saat misalnya tim survei ke lapangan mau ke area tambang liar, itu sudah nggak boleh masuk, nggak bisa survei. Nah 2018 kita tawarkan metode bagaimana dengan drone. Nah pada saat itu saya baru belajar Pak. Jadi nekat-nekatan baru belajar, saya tampilkan seperti ini, dan mereka setuju. Oke Pak, akhirnya kita berhasil memetakan di 115 km, itu detail dengan kondisi kerusakan sungai yang diakibatkan tambang liar. Nah jadi mengidentifikasi permasalahannya, terus memberikan data zonasi. Nah kita juga menyusun zonasi pemanfaatan bahan batuan non logam di Sungai Pemali ini juga berbasis data drone. Dan ini sangat presisi sekali. Kita bisa menghitung berapa kerusakan, mungkin next Mbak ada tambahan. Nah ini kita bisa menghitung berapa kerusakan yang diakibatkan oleh tambang liar di badan sungai. Dan rata-rata di sini tidak berizin. Jadi pada saat kita bicara pada saat itu ke gubernur, kita dengan punya data ini sangat pede sekali. Titik A, ini penambangan liar, luas area yang rusak sekian, badan alurnya berubah sekian, itu sangat detail sekali dengan data ini. Termasuk data-data kerusakan infrastruktur yang ada di sungai, jembatan, bangunan tanggul ya, tanggul sungai dan lain-lain, itu sangat detail sekali. Dan kita pede, artinya kita punya data udaranya, dokumentasi udara dan lain-lain. Dan itu tidak bisa lagi artinya disanggah oleh pemilik tambang liar dan lain-lainnya. Sehingga di 2018, 2019, 2020 kayaknya tambang liar di Pemali itu udah bisa ditutup semua Pak. Dengan data ini mereka pakai di PSDA. Jadi inilah salah satu memberikan solusi. Next, yang lain. Nah ini studi penanganan banjirop di Kabupaten Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Nah ini kita lakukan juga dengan menggunakan drone Pak. Jadi pada saat pemetaan wilayah area, pemetaan banjir, di awal-awal itu menggunakan peta dari citra satelit dan itu sangat tidak presisi, resolusinya rendah dan lain-lain. Dengan menggunakan drone kita bisa memetakan dengan pasti mana area yang mungkin kena rob, mana yang kuning itu area kena banjir. Secara presisi plus ngitung rumahnya Pak, berapa rumah yang kena banjir, berapa rumah yang kena rob. Dan luas areanya kita bisa hitung dengan detail karena dengan tingkat akurasi resolusi dari peta drone ini. Nah ini kita berapa itu ya, 8 kelurahan, jadi kita usulkan, kita petakan dengan drone pada saat itu. Nah kita tadi bisa kita sampai ke detail pintu air yang rusak di sebelah mana. Kita bisa detailkan area yang kena banjir yang mana, yang kena rob yang mana. Dan sampai kita bisa membuat model banjirnya dengan data detail yang dari data drone. Mungkin next Mbak. Ini di kecamatan, nah ini kita coba. Nah ini model ini pada saat digunakan dengan data di videonya diklik Mbak. Dengan data menggunakan resolusi rendah kurang presisi Pak, jadi nggak jadi. Nah ini kita coba petakan, jadi yang biru itu air Pak, kita simulasikan dengan ketinggian pasut paling tinggi di tahun itu. Nah ini ternyata yang area kena pasut. Nah ini air kita hitung dengan penggunaan debit Q25 kalau nggak salah, Q25 atau Q50 untuk menghitung seberapa besar aliran air yang masuk dan meluap. Nah jadi di sini ini yang biru-biru ini, inilah air dari sini dari rob, sini dari air banjir. Nah ini jadi kita bisa memetakan dengan detail bagaimana dampak kombinasi antara pasang tinggi, rob dan juga banjir secara mendetail dengan menggunakan data drone. Termasuk area luapannya nanti nyampai mana saja dan arus airnya seperti apa dan ketinggian air yang timbul dari atau yang meluap itu dari sungai itu berapa meter itu bisa kita hitung secara detail. Nah dari data inilah kami pada saat itu membuat rancangan pradesain untuk tim tim DED untuk menentukan di area mana yang perlu ditanggul, kalau ada tanggul berapa tingginya itu kita bisa dapat dengan sangat detail sekali. Dan area mana saja yang perlu pintu airnya rusak dan lain-lain itu dapat kita tentukan secara presisi. Next. Mbak. Nah yang kedua ini LARAP, jadi Land Acquisition and Resettlement Action Plan. Jadi sebelum kita penggunaan drone biasanya ini ya mungkin kasus yang sekarang mungkin
tol ya yang lagi naik Pak untuk penghitungan ganti rugi tanam tumbuh. Nah pada saat itu di 2019 kalau nggak salah, kita juga sedang melakukan kegiatan larap untuk pengembangan Candi Arjuna Dieng. Nah jadi ini untuk kegiatan larap ini untuk ganti lahan, ganti rumah dan lain-lain bisa dihitung secara presisi sekali. Termasuk jumlah pohon yang ada di dalam areanya ada berapa kita bisa hitung, dan mereka nggak bisa berkredit lagi ada berapa ya, ini petanya kita cuma ada sekian pohon. Dan ini sekarang dilakukan, kemarin saya bantu juga tim dari Balai Sungai Bengkulu itu untuk larap yang di area Tanjung Agung Pak, untuk bikin kolam retensi. Itu juga berbasis data drone karena mereka memang menyadari bahwa dengan adanya pemetaan presisi dari drone ini mereka bisa melaksanakan kebijakan penggantian dan lain-lain itu secara hitungannya tepat dan tidak bisa juga dibohongi oleh masyarakat ataupun seperti yang terjadi di jalan tol. Nah ini kita selain drone juga kita verifikasi dan validasi lapangan. Next Mbak, ini data otomosaik, kita bikinkan data topografinya. Next, nah ini kita hitungkan bidangnya, semuanya berbasis data drone. Hanya beberapa ini kita verifikasi menggunakan terrestris untuk meyakinkan hasil peta kita. Next. Nah ini salah satu ya materi penelitian S3 saya Pak. Jadi saya ambil untuk kajian dinamika estuari di Kungkai Baru Seluma Pak. Jadi ini juga merupakan bagaimana drone itu bisa menjadi salah satu solusi untuk kita dalam hal pengelolaan di sumber daya wilayah pesisir kita. Nah ini dua kondisi yang berbeda pada saat di Kungkai Baru, itu pada saat kondisi muara terbuka, jebol, kalau bahasa orang Selumanya, atau pada saat tertutup. Itu di bulan Januari sama Juli itu muara tertutup dan terbuka. Next Mbak. Nah pada saat muara tertutup, ini hasil tangkapannya Pak untuk sekali jaring. Berapa ekor itu? Ya sekitar 8-9 ekor. Dia nebar jaring sekitar 25-40 meter, dia tebar jaring di muara itu, dapatnya segitu. Dan kadang yang kedua kosong, kadang ketiga kosong. Sehingga ini menyebabkan pada saat muara tertutup itu sumber daya ikan yang ada di muara estuari itu menurun Pak. Jadi hasil tangkapan nelayan menurun, kualitas air menurun, yang budidaya kepiting di sana itu juga banyak yang mati karena muaranya tertutup. Nah pada saat terbuka, next Mbak, di play videonya Mbak, di play videonya. Nah ini pada saat terbuka. Nah jadi pada saat terbuka, masyarakat ini kayak pasar di sini Pak. Jadi ini mereka mungkin suaranya ada Mbak. Nah ini saya kebetulan pas nggak lagi di lapangan, tapi dapat berita di Bengkulu Info. Nah ini muara yang sama dengan yang tadi, jaring cuma dapat 8-10 ekor. Pada saat terbuka, orang nangkap ikan itu pakai tangan aja Pak. Lempar. Nah, itu sepanjang itu orang dapat banyak sekali. Nah ini ikannya, nangkep pakai tangan, terserah pakai alat tangkap apa dapat. Nah ini. Jadi pada saat terbuka, kalau nelayan turun alat tangkap, di sana bisa semalam itu 400 kilo Pak. Tapi ikannya ikan tamban ini, 300-400 kilo. Sehingga sangat luar biasa sekali. Sehingga ini muara tertutup dan terbuka ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi masyarakat. Nah kita coba di penelitian ini coba menggunakan drone, karena saya juga menggunakan citra satelit Sentinel untuk menganalisis dampaknya dan lain-lain. Nah secara detail kita bisa ternyata mengaplikasikan penggunaan drone ini untuk menghitung secara detail daerah mana sih yang ketutup, berapa sih ukuran bar yang menutup ini, berapa volumenya, sehingga pada saat nanti dibutuhkan untuk kita butuh keruk nih, bikin alur, berapa volume estimasinya sudah bisa dapat. Next Mbak. Nah ini dengan menggunakan data drone, ini resolusi di 6 cm, kita bisa tahu luas musim barat itu badan airnya berapa. Terus pasir basah, pasir vegetasi berapa. Di musim timur, nah kita juga bisa menghitung volumetric sunbar. Jadi yang warna merah itu adalah sunbar atau barrier penutup
air yang akan masuk ke muara. Nah itu kita bisa hitung panjang maksimalnya berapa, lebar, luas, tinggi maksimum, tingginya ya, tinggi tebal itunya. Ternyata sampai 4,6 meter, tapi dari ketinggian elipsoid dia. Nah volumenya minus 11 karena dia turun, itu perbandingan 2 musim, sekitar 11.842 meter kubik. Nah di sini kita ingin bicara bahwa memang drone ini punya data yang sangat detail sekali. Pada saat kita membutuhkan analisis dengan tingkat presisi yang tinggi, kita bisa menggunakan data drone ini. Next, Mbak. Nah, bagaimana untuk adik-adik semua, Bapak Ibu yang mungkin mulai ingin belajar tentang drone nih, ya, terutama khusus untuk drone pemetaan. Nah, jadi dari kita sebenarnya kita udah komitmen dengan Pak Agustin, Pak WR3, bahwa setelah ada MOU ini kita akan galakkan lagi yang pertama sertifikasi, Bu. Yang kedua juga didukung dengan pelatihan before sertifikasi. Jadi kita bukan hanya outputnya mahasiswa punya sertifikasi, tapi tidak dibekali dia gunain drone-nya untuk fotografi kah, videografi kah, agriculture kah, mapping kah. Tanpa itu ya percuma aja sertifikasinya, karena nggak bisa dipakai. Nah sekarang perusahaan-perusahaan kayak mungkin perusahaannya Mas Danang ini membutuhkan mahasiswa yang tersertifikasi dan punya kemampuan spesifik. Kalian mau nerbangkan drone untuk apa? Foto kah, videografi kah, mapping kah, atau khusus yang agriculture kah? Jadi ini harus sinkron, kita akan buat juga nanti sama-sama dengan APDI dan UNIP untuk mencoba menyusun itu. Sehingga pada saat kawan-kawan atau adik-adik yang hobi di drone, lulus kuliah, sudah dapat pengetahuan dasar tentang penggunaan drone, bisa mengaplikasikannya, dan dapat sertifikasi. Nah pada saat kalian lulus dan mendaftar di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa atau kegiatan drone, itu udah nomor 1 Pak. Dapat sertifikat, bisa apa? Mapping. Itu langsung, oh ya dah. Karena belum banyak yang bisa. Nah makanya saya di sini juga misalnya untuk banyak yang bisa, tapi yang mau mengikuti regulasi, tersertifikasi dan lain-lain itu belum banyak Pak. Karena sekarang di Pemda, baik di kementerian dan lain-lain itu pada saat mau pakai jasa pilot drone, dia tanya dulu punya sertifikat enggak. Kalau enggak bisa dibayar Pak, karena nanti mengembalikan dari BPK. Jadi memang sertifikasi ini sangat penting pada saat kita ingin menggunakan drone untuk kegiatan profesional. Nah, bagaimana memulainya? Nah, next, mulailah dari sekarang. Kawan-kawan memahami minimal lah internet kita sudah sangat-sangat data kita di Google itu udah sangat-sangat tidak terbatas. Kita mau searching apa, mungkin ditambah dengan sekarang AI ya, kita mau nanya apa, diskusi apa, itu udah bisa dapat semua. Nah ini beberapa jenis drone yang digunakan untuk mapping, dari mulai yang lama, mungkin yang putih itu, dari seri Phantom, Mavic sampai Mavic 3 Enterprise. Ini yang khusus untuk mapping. Nanti kita bisa praktek di lapangan, drone-nya sudah di lapangan dipakai sesi pertama. Nanti yang terkait mapping bisa kita gunakan. Sekarang yang terbaru Matrix 4E, ini khusus untuk mapping juga, punya data presisi, dan juga ada fixed wing yang modelnya seperti ini, Wingtra, yang model sayap, itu aplikasinya hampir sama, cuman beda unitnya saja. Jadi dari segi drone dia akan sama, ini Autel Evo yang baru juga yang serinya. Nah, tinggal disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan. Jadi mulailah cari, oh drone apa sih yang untuk mapping. Jangan salah lagi, artinya kita butuh untuk mapping tapi belinya drone untuk foto dan videografi, akhirnya nggak bisa kepake. Nah itu banyak Bu. Kayak misalnya kemarin mungkin Sandabi ya. Sandabi itu dia mensertifikasi tim JIS-nya orang 8 atau orang 7 ke kita. Sudah sertifikasi, tanpa kompromi, dia beli drone 4. Maksud dia untuk mapping. Ternyata drone-nya nggak bisa untuk mapping. Karena wah ini murah, ini sama. Karena tadi literasi manajer di bagian atasnya itu belum tahu mana yang untuk mapping, mana video. Jadi beli sekaligus 4, fungsinya mau untuk mapping, ternyata nggak bisa kepake. Akhirnya kemarin beli lagi, sudah nanya ke kita, ya udah kalau untuk mapping ini pilihannya, silakan sesuaikan budgetnya. Nah baru mereka beli yang sesuai, ya akhirnya beli 2, tapi udah bisa untuk mapping. Next, Mbak.
Nah, ini beberapa aplikasi pemetaan drone dan mungkin yang familiar itu Pix4D Capture, Mission Planner, Drone Deploy itu sangat familiar sekali. DJI Pilot, DJI Go itu memang beberapa aplikasi untuk setting pemetaan yang khusus untuk pemetaan. Ini Pix4D Capture, Drone Deploy itu ya ini pendukung ya, DJI Pilot. Nah, itu UAV forecast itu sangat penting untuk kita bagaimana mengetahui cuaca sebelum kita ke lapangan. Ini saya pakai terus ini. Kayak sekarang misalnya mau ada job di Medan, saya cek dulu cuaca Medan gimana, jangan sampai tim berangkat ke Medan, sampai sana hujan, boncos cuman ngopi-ngopi di hotel kan nggak masuk akal. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Nah, jadi setiap kita mau ke lapangan, pasti kita cek cuacanya seperti apa. Nah, ini berapa next. Nah, ini aplikasi pengolahan data drone, ada Agisoft, Pix4D, DJI Terra, Drone Deploy, Open Drone Map. Nah, ini beberapa yang sering digunakan untuk pengolahan data pemetaan drone. Nah, jadi memang dalam waktu yang singkat ini ya tidak bisa kita sampaikan semua, tapi harapan saya, next Mbak, harapan saya ini cukup untuk membuka wawasan dan juga artinya ya suatu literasi atau suatu informasi baru untuk Bapak, Ibu, dan khususnya adik-adik mahasiswa bahwa ini loh drone bisa untuk apa sih? Ini loh drone ternyata tadi kalau Om Anton bilang kita hobi tapi dibayar. Itu yang paling menyenangkan. Artinya kita hobi nih bikin peta tapi dibayar, kan menyenangkan. Kita hobi foto dan videografi dan dibayar. Nah itu. Jadi ini sekian dari saya, mungkin nanti lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko paparannya terkait pemetaan drone ya. Cukup banyak sharing ya Pak ya, banyak aplikasi pemetaan drone yang ternyata juga perlu disiapkan gitu ya untuk kita menerbangkan drone gitu ya. Jadi Pak Eko ini sudah banyak pengalamannya terkait penerbangan drone ya. Jadi ini sesuatu yang kita syukuri bahwa hari ini narasumber kita ini datang dengan membawa banyak pengetahuan tentang atau wawasan tentang teknologi drone. Yang pertama dari Mas Danang tadi terkait drone agriculture, dan Pak Eko ini terkait dengan spesifiknya di mapping ya, menggunakan drone untuk mapping yang sebenarnya juga berkaitan erat juga dengan bidang pertanian ya atau agriculture. Baik, sepertinya sesi untuk penjelasannya sudah cukup dengan tadi diakhiri dengan Pak Eko. Kita lanjutkan dengan sesi yang tidak kalah menarik juga, yaitu sesi tanya jawab ya. Jadi kita akan buka sesi ini dengan 3 pertanyaan dulu ya. Jadi silakan, ada satu yang sudah menunjuk. Yang pertama yang Mbak yang kacamata di yang belakang. Terus Mas yang ini ya, yang tengah, terus biar adil yang belakang ya, yang duluan yang Ibu Mbak ini ya, yang coklat ya ininya jilbabnya. Yang paling belakang Mas. Nah itu. Jadi yang pertama tadi. Nanti buat sesi 2 aja kalau banyak. Sesi 2 pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, Bapak. Perkenalkan, nama saya Anita, dosen dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Saya ingin bertanya, bisa Pak Danang atau Pak Eko nanti yang menjawab. Jadi terkait pemanfaatan drone ini ya. Jadi untuk di drone ya memang pemanfaatannya di bidang pertanian, khususnya untuk budidaya tanaman ya, itu sangat erat begitu. Saya jadi teringat dengan pengalaman dulu waktu di S2 di IPB. Jadi saya ya ada lihat-lihat hasil penelitian teman saya begitu. Beliau ini penelitiannya tentang sawit. Kemudian dari hasil datanya itu
ada gambar, kemudian dari gambar itu tuh terlihat bahwa ada spot-spot di gambar itu yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, setelah saya tanya, itu adalah penggambaran dari kondisi tanaman sawit di sana yang terkait dengan unsur hara fosfor. Jadi yang warnanya merah itu artinya kekurangan unsur hara fosfor, yang kuning artinya sedang-sedang saja, dan yang hijau artinya terpenuhi lah fosfornya begitu. Nah, tapi pada saat itu informasi tentang hal itu tuh saya masih belum clear begitu. Entah beliau menggunakan drone atau satelit, dan kalaupun memang drone, tentunya ini ada kombinasi teknologi tertentu begitu ya, sehingga dari penggunaan drone itu atau mungkin satelit ya, itu bisa mendapatkan data pengamatan yang sedemikian rupa. Tentunya data yang seperti itu kan sangat bermanfaat ya di perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya pada hal ini tuh perkebunan sawit. Jadi bisa pakai atau digunakan oleh yang mungkin manajer perusahaan untuk pengambilan keputusan terkait berapa mungkin ya dosis pemupukan yang tepat di berikutnya begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah Pak Danang maupun Pak Eko pernah mengetahui hal ini? Kalaupun iya, mungkin bisa di-sharingkan kepada kami di sini ya Pak, karena itu sangat menarik. Jadi drone ini pun ya kalau di kami pribadi ya mungkin berpikir drone ini ya untuk nyiram tanaman lah, kemudian nyemprot pestisida gitu. Padahal penggunaannya itu bisa jauh lebih luas lagi begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu atau mau langsung direspon? Nah, oke, mungkin langsung aja. Ini lebih cocok ke Pak Eko dulu ya. Cik. Ya, terima kasih Bu Anita, Bu ya. Ya, Bu Anita, pertanyaannya tentang terkait dengan ini, kita agak main tebak-tebakan tapi saya tahu tebak-tebakannya ini. Jadi sebuah peta dengan berbagai warna nanti menentukan bagaimana dia kelebihan fosfor kah, fosfornya sedangkah atau kurang fosfor Bu ya. Nah, jadi kalau di pemetaan itu sebenarnya saya tidak tahu petanya seperti apa, tapi paling gampang itu adalah menggunakan dia indeks NDVI. Mungkin ada Pak Ayub ya. Mana Pak Ayub ya? Ada. Ya, jadi itu menggunakan indeks NDVI. Jadi datanya bisa data citra satelit yang multispektral, atau bisa juga dia data drone yang multispektral. Tadi mungkin yang ditampilkan, tadi ada ya, terakhir di DJI Agriculture ada drone 3M, 3 multispektral. Nah, jadi drone multispektral ini nanti bisa menampilkan rona warna dari daun, gampangannya gini ya, rona warna dari daun, beberapa ya daun sawit tadi ya, daun sawit. Nah, warna daun inilah yang digunakan nanti dia punya, ya warnanya beda-beda ketangkap sama drone multispektral. Nanti warna daun ini dia korelasikan, biasanya kalau dia bicara fosfor ya dia akan sampling di titik yang warnanya merah, dia akan sampling itu kurang fosfor atau enggak. Nanti yang sedang, dia sedang atau enggak, berapa kebutuhan unsur fosfornya. Saya kurang paham bahasa teknis di pupuk dan lain-lainnya, tapi kira-kira seperti itu. Sehingga pada saat dia sudah sampling beberapa titik, oh ternyata merah ini kategori indikasinya dengan warna merah ini adalah indikasi pokok sawit yang kurang fosfor. Oh yang biru ya, biru itu atau kuning itu sedang, dan yang hijau ini dia cukup unsur haranya atau fosfornya cukup. Nah, baru treatment kalau kita bicara tentang pola warna ini, baru dia nanti dari beberapa titik sampling ini baratnya diinterpolasi atau digunakan generalisasi untuk di lahan yang luas. Biasanya seperti itu. Dia menggunakan biasanya indeks NDVI itu untuk biasanya menilai kesehatan tanaman. Gampangannya dengan drone atau citra satelit multispektral kita bisa tahu nilai rona warna dari masing-masing daun sawit. Dari nilai rona warna ini nanti akan dikorelasikan dengan hasil sampling lapangan, apakah dia sehat atau tidak. Nah, dari data ini baru digeneralisasi untuk petanya tadi sehingga bisa keluar warna merah, warna kuning, dan
hijau untuk yang cukup unsur hara. Mungkin seperti itu Mbak. Ya, terima kasih. Cukup ya. Oke, mungkin itu tadi penjelasan ya dari Pak Eko ya terkait bagaimana hasil drone juga sebenarnya bisa memanfaatkan datanya itu dalam bentuk warna rona ya. Warna rona itu yang punya makna terkait kondisi tanaman gitu ya Pak Eko ya. Ya oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua, ini Mas yang tadi, yang di tengah ya. Yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Ahnaf dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2022. Mungkin di sini saya ingin sedikit bertanya mengenai drone agriculture. Tentang drone agriculture ini kan merupakan suatu inovasi yang sangat bagus lah, apalagi untuk negara kita yang negara agraria. Nah, suatu inovasi itu tidak akan berjalan penuh jika dukungan itu kurang kepada inovasi yang sedang berjalan. Untuk pertanyaannya, untuk drone ini apakah ada dukungan-dukungan dari pihak lain, misalnya contoh pemerintahan ataupun pihak-pihak lain. Lalu dari perusahaannya juga apakah ada kerjasama dari pemerintah juga ataupun dari pihak-pihak lain. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu untuk drone mapping. Nah, untuk yang drone mapping itu tuh ada spesifikasi khusus gak yang membedakan antara drone mapping ini dan drone-drone lain seperti itu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ini masing-masing satu kayaknya ini Mas Danang, ini Mas Raffi ya. Mas Raffi tadi menanyakan tentang inovasi ya, drone agriculture dan kerjasama ya. Kemudian Pak Eko tadi mungkin cocok ini terkait apa spesifikasi mapping ya. Drone mapping ya, spesifikasinya seperti apa bedanya dengan drone yang non mapping mungkin gitu ya. Mungkin Mas Danang atau Pak Danang bisa menjawab pertanyaan pertama. Ya, untuk Mas siapa? Raffi ya, Mas Raffi ya. Jadi kalau untuk kerjasama dengan pemerintahan itu kita ada beberapa yang memang kerjasama untuk di lahan padi maupun di sawit, tebu itu di PTPN untuk pemerintahan. Tapi kalau di pemerintahan sendiri itu kita nggak banyak ya. Lebih banyak kita kerjasama di swasta, dari swasta, begitu. Dan juga kalau mau masuk ke pemerintahan ini kita saingan itu banyak. Jadi kadang pemerintah ini ya kita sebut aja mereka mau cari harga yang di bawah pasaran gitu. Siapa harganya yang lebih murah dengan hasil dan kualitas yang sama, itu yang masuk bakal dapat proyek tersebut. Nah, kalau untuk di swasta sendiri kita juga memang main harga ya untuk masuk proyek. Tetapi dari sisi swasta dia melihat kuantitas dari unit. Misal ini kita pakai DJI. Ada lagi dari PT lain masuk nggak pakai DJI, tetap dia milih yang DJI walaupun harga lebih besar karena dia sudah tahu dari kualitas dan kuantitas produk DJI ini, begitu. Jelas Mas. Ya, kalau terkait dengan kerjasama tadi mungkin dari sampaikan Mas Danang bahwa dia ada beberapa bisnis model. Yang pertama bisnis model untuk tadi terkait dengan uji coba, termasuk baik uji coba beli drone, nanti bisa kalau misalnya ini atau dengan uji coba jasa tadi Mas ya. Nah itu bisa dua model itu. Nah terus terkait dengan tadi spesifikasi drone untuk pemetaan. Ya, sebelum tahun 2022-23 kayaknya, rata-rata semua drone yang timbul dari DJI itu bisa dipakai untuk mapping, rata-rata. Nah setelah 2022
drone mulai atau DJI itu mulai membagi segmen. Yang tadinya drone siapa yang hobi fotografi, drone-nya ini, dia bagi. Yang mau untuk pemetaan, drone-nya ini. Dan tidak bisa lagi satu drone bisa untuk mapping, bisa untuk fotografi. Mungkin drone yang di depan ini Phantom 4 Pro keluaran terakhir yang bisa untuk mapping, bisa untuk fotografi. Setelah itu dia dipisah. Kalau fotografi ya fotografi aja. Kalau dari seri Mavic 3 ada Mavic 3 Pro itu untuk Mavic 3, Mavic 3 Pro itu khusus untuk fotografi dan videografi. Mavic 3e yang enterprise itu untuk mapping. Sudah dibagi. Termasuk yang sekarang Matrix 4 seperti itu juga. Nah, ada yang drone keluaran yang kecil mungkin Mavic Mini, Mavic Air. Nah, itu rata-rata khusus untuk video dan fotografi. Nah, ada tadi saya tampilkan mungkin yang bisa mungkin meniru juga zaman awalnya DJI keluar itu Autel Evo. Nah, Autel Evo itu sekarang salah satu drone yang yaitu bisa untuk fotografi, bisa untuk mapping. Nah, jadi kalau misalnya cari drone untuk untuk mapping, biasanya di internet atau itu udah banyak yang share. Untuk 2022 sampai sekarang itu sudah terbagi itu, yang videografi ini, yang mapping ini pilihannya. Kalau sekarang mungkin relatif terbatas untuk mapping, dia ada Matrix 4, 4E, Mavic 3E sama Autel Evo itu aja. Nah, yang lain itu ya bisa digunakan tapi ya banyak lika-likunya untuk proses bisa untuk mapping. Kadang manual, kadang harus berbayar aplikasi dan lain-lainnya. Mungkin itu Mas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Danang dan Pak Eko ya terkait drone ya dan kerjasama ya tadi sudah dijelaskan. Mungkin kita ke yang ketiga ya, Mbak yang di belakang ya. Oke, silakan. Ini Mas yang di belakang Mas. Nah itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Rasmi Dayati, bisa dipanggil Asmi. Berasal dari Fakultas Pertanian, S1 Kehutanan. Di sini saya ingin menanyakan, kebetulan beberapa bulan ini saya mencoba untuk pakai drone, tapi lebih fokusnya ke videografi. Nah, sama-sama yang kita tahu, drone itu identik dengan harga yang cukup tinggi ya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, untuk drone agriculture, itu apakah ada kendala seperti crash atau hilang koneksi, seperti drone fotografi yang biasanya? Lalu pertanyaan keduanya, ya yang telah dijelaskan tadi tuh kan adanya mapping di areal sawit tadi. Nah, itu untuk mapping dan penyemprotan apakah dengan satu drone yang sama, apakah berbeda? Dan jika berbeda, itu tuh apakah bagaimana cara ekspornya? Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya dari Mbak Asmi ya, dari Kehutanan, ini terkait karakteristik drone agriculture. Ya, apakah dia punya risiko yang sama seperti drone videografi ya, ada crash dan lain sebagainya ya, hilang sinyal ya. Kemudian terkait tadi ya, drone-nya apakah secara teknis untuk penyemprotan beda atau seperti apa? Ini kayaknya penasaran banget kayak dengan DJI Agriculture ya. Mungkin langsung dijawab saja sama Mas Danang. Iya, untuk Mbak Asmi, masalah kendala crash dan koneksi itu ada, tetap ada di drone agriculture. Karena dari beberapa vendor kita juga masalah crash ini ketika pemakaian melebihi batas wajar. Jadi kita ada SOP-nya untuk pemakaian. Ketika pemakaian itu ketika suhunya mulai panas, itu mesti kita stopkan agar menghindari dari crash tadi.
Tetapi karena di vendor tersebut mereka kan kerja untuk target project. Jadi mereka langsung spare 6 sampai 8 baterai. Nah, satu kali terbang ketika drone-nya balik ganti baterai, dia langsung terbang lagi. Tidak menunggu motornya untuk dingin. Karena dia mengejar target hektaran untuk proyek panjang, begitu. Jadi itu salah satu yang sering terjadi efek crash-nya karena hangus, mesin motornya hangus gitu. Nah, untuk konektivitasnya sendiri, selagi dia datarannya flat, itu di 1 sampai 2 km itu masih terkoneksi. Tetapi kalau arealnya kontur bukit, itu kita ada pakai alat tambahan. Namanya di RTK tadi. Itu untuk memancarkan konektivitas sinyalnya lebih jauh. Bisa di 3 sampai 4 kilo. Begitu. Tapi catatan juga areal konturnya ini tidak 80% curam. Setidaknya 50 sampai 40 masih bisa kita kerjakan. Tapi kalau sudah di atas itu ya sebaiknya kita cari aman aja. Karena kan kita tahu harganya juga bisa 1 Innova loh ini. Begitu. Oke. Dan untuk mapping ya, kalau untuk mappingnya sendiri dia satu paket. Langsung di satu drone ini. Dia. Jadi tidak ada beda dengan tidak menggunakan drone lain gitu. Mau di T25, T50 sampai T100 kita langsung mapping dari sini. Iya, nanti kita coba di lapangan mapping langsung misi. Begitu, Mbak Asmi. Cukup, Mbak? Oke. Ya, terima kasih Pak Danang ya penjelasannya bahwa memang tetap ada resikonya, tetapi tentu ya sebagai pilot drone ya pengetahuan itu basic harus dimiliki, basic produknya harus dimiliki. Nah itu tadi sudah diceritakan Mas Danang ya bahwa produk knowledge-nya memang harus tahu gitu ya. Jadi tetap ada resiko, tapi kalau produk knowledge-nya tahu, insya Allah bisa dikurangi resikonya itu. Ya mungkin kita buka karena banyak yang tanya ya, kita buka sesi kedua tapi 2 pertanyaan aja ya karena mungkin singkat. Ya, Bu ya yang dosen Bu Tika silahkan. Ya sama yang satu lagi ya, siapa yang duluan tadi di belakang ya? Ya silakan yang paling belakang ya. Ya silakan Bu Tika dulu yang depan. Bu Tika. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik masih melek? Nggak ngantuk? Ada 30 mahasiswa saya yang saya bawa ke sini. Ya, topiknya sesuai karena kuliah PIP pengantar ilmu pertanian dan ada topik untuk pertanian 4.0 gitu kan. Jadi itu saya bawa ke sini. Baik, pertanyaan ya saya Rustikawati dari Prodi Agroekoteknologi, Pak. Sangat menarik dua-duanya dan terus terang baru sekali ini saya ikut mendalami apa sih drone. Ya dikira memang untuk foto-foto aja Pak selama ini gitu kan. Di kami juga ada mata kuliah Smart Farming, itu ada Pak Dr. Usman Krisjoko yang sudah berkali-kali mengusulkan kita itu beli drone. Untuk apa kata saya? Mau untuk moto-moto aja. Nah, betul gitu ya. Jadi tadi kami woro-woro ke teman-teman, ayo kita semuanya prodi ikut, kita apa sih manfaatnya drone. Ternyata banyak sekali ya, banyak sekali yang justru berkaitan dengan data-data seperti yang Pak Eko gunakan untuk disertasi dan sebagainya. Walaupun dari data awal nanti mungkin overlay dengan peta, kemudian apalagi gitu, tetapi sangat bermanfaat. Nah, untuk kami pengembangan di prodi kami mungkin kan ada barangkali apakah ada jenis yang paling sederhana yang bisa dipakai untuk adik-adik praktikum. Misalnya di praktikum itu apa yang mampu bisa dilakukan
Yang untuk mapping dengan untuk apa segala macam agriculture tadi beda ya. Kalau bisa satu jenis gitu kan sekaligus untuk melihat pura-pura mapping di lab lapang agro, kemudian juga sekaligus bisa untuk nyemprot-nyemprot. Gitu. Maksudnya kalau kira-kira apa pandangan Pak Danang dan Pak Eko yang bisa kami mungkin suatu saat kami sediakan. Kemudian juga harga ya, harga yang paling kecil yang bisa digunakan untuk praktikum adik-adik yang sekitar berapa dan yang jenisnya seperti apa. Ini juga kebetulan ada wakil dari manajemen Bu Hesti ini, wakil dari Pak Dekan, mudah-mudahan perlulah di kami itu agro itu punya yang seperti apa minimal supaya adik-adik praktikum bisa menggunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rambu-rambu tidak sih Pak di udara itu? Apa di mana-mana kita bisa terbangkan atau setinggi apa batasnya? Itu barangkali juga perlu diketahui. Ada titipan pertanyaan enggak nih Bapak Ibu dosen? Jatahnya cuma 1. Ya, cukup. Oh iya, untuk sertifikasi ini mungkin berkaitan dengan Bu Wakil Dekan. Untuk dosen agro tidak dibatasi 7 Bu, semua dosen disertifikasi aja Bu. Mahasiswa juga harus lebih banyak dari 7, ini usulan aja. Ya, saya kira semakin tertarik setelah mendengar penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh iya. Ya, untuk Ibu Tika ya, Ibu Tika. Ya, untuk drone agriculture mungkin yang pembelajaran ya, itu bisa saya sebutkan di T25P. Itu yang paling rendah Bu. Itu harganya ya menurut saya di 250-an juta Bu ya. Ya. Itu bisa nanti untuk riset anak-anak di sini dominan pertaniannya seperti apa gitu kan. Jadi T25 ini paling kecil itu dia bisa untuk padi Bu. Untuk padi itu masih affordable, masih oke untuk padi. Tapi kalau untuk di T50 sampai T100 itu udah nggak cocok lagi di padi. Jadi kalau misalnya untuk T25 di sini ada jagung, bisa diaplikasikan riset lah ke jagung, ke padi, ke sawit juga bisa gitu. Tapi kalau ke sawit kan kalau misalnya mau proyek besar ya minimal ambil T50. Minimal T50. Kalau T25 itu enggak oke lah gitu ya. Nah, T25. 25 kilo. Oh, jadi setengah stak lah di situ kan. T25 Bu. Kalau untuk T25 juga untuk pembawaannya dia lebih ringkas. Diangkut dengan 2 orang juga sudah oke, udah cukup gitu. Tapi kalau untuk T50 apalagi T100 itu minimal 3 sampai 4 lah Bu. Gitu. Kalau T25 masih oke dia. Masih oke. Ya, begitu Bu ya. Kalau masalah rambu-rambu tadi mungkin lebih ke Pak Eko ya. Ya, terima kasih Bu Tika dari Agrotech. Ya, saya setuju Bu usulannya Bu, saya dukung Bu. Ya, jadi memang kenapa inisiasi kita lakukan MOU dengan PDI, harapannya kita punya literasi dan punya nanti apa ya kebijakan yang mendukung ke situ Bu, pada Bu Esti ini. Jadi memang kita mungkin dari tahun berapa ya Mas Ayub, Mas Akbar, 2022 mengajukan drone ini nggak pernah keluar-keluar Bu. Ya jadi memang arahnya pada saat kita menggunakan drone ini nanti untuk praktikum mahasiswa, harapannya Bu Esti ya kita bisa resource sharing saja, tidak perlu satu prodi, satu drone ya. Dan penggunaannya juga kan hanya praktikum bisa dijadwal.
Nah, kita di kehutanan butuh, di lingkungan butuh, kelautan nanti butuh perikanan, agrotek, mungkin ilmu hama. Ya beli satu drone untuk semua prodi, tapi dijadwal penggunaannya. Nah, daripada kita beli satu drone untuk satu, nanti satu teknis perawatannya, terus maintenance, pilotnya, penggunaannya kan juga nanti agak repot kalau satu-satu. Tapi kalau misalnya satu punya fakultas misalnya, ya sudah satu nanti. Misalnya yang 25P satu, nah itu bisa juga. Ya, yang untuk mapping satu, apalagi bisa ditambah yang multispektral satu untuk kesehatan tanaman, wah itu bagus sekali. Kalau di kita yang multispektral itu digunakan untuk memang NDVA untuk pemetaan lamun, mungkin rumput laut yang agak ini dikit, mangrove, nah dan itu. Ya ini sekedar usulan dan saya setuju Bu. Karena, nah tapi untuk sekarang, karena kita sudah ada MOU dengan APDI, untuk Bapak Ibu di pertanian yang kira-kira butuh praktikum nanti disupport Bu. Sama regional Bengkulu Bu. Kita drone mapping ada beberapa unit, nanti kalau misalnya butuh praktikum tinggal kontak, nanti kita bisa kita support untuk kerjasama. Nah tapi harapannya tadi kan kalau misalnya untuk batas di praktikum, ya mungkin 1 tahun ini kita support, ya tahun depan beli untuk sendiri gitu kan. Nah, tahun ini bisa kita support, nanti misalnya karena MOU kita sudah ada, nah nanti tinggal di fakultas nanti mau bentuknya apa, IA biasanya turunnya Bu. Nah IA nanti untuk mendukung praktikum, nanti bisa kita artinya dari tim drone kita di regional Bengkulu bisa kita support untuk praktikum adik-adik mahasiswa di sini. Sehingga ya tidak ada alasan lagi setelah ada MOU ini kita, wah nggak ada drone, APDI banyak drone-nya Bu. Cuman ya itu terbatas pada saat misalnya nanti harus perlu penjadwalan karena dipakai untuk di kegiatan lainnya seperti itu. Jadi untuk wah kalau ini belum Bu, kita ini belum deal-dealan ini sama ini, harus tinggal apa gimana ini. Belum deal-dealan, nanti kalau udah deal saya kabarin Bu. Ya, kalau kemarin dari manajernya Mas Danang ini, GM-nya Mas Niko itu, jadi pada saat misalnya kampus punya keberminatan untuk pengadaan ini, mereka bisa tadi sistemnya, dia taruh dulu drone-nya di sini 3 bulan Bu. Kita uji coba, kita pakai penelitian, cocok nggak cocok, kalau nggak cocok ya 3 bulan diambil, kalau cocok ya silahkan beli, seperti itu. 3 bulan kita lumayan risetnya Bu, udah berapa jurnal kan untuk apa habis itu, ya mau beli atau enggak terserah Anda. Yang jelas memang fungsi dari drone ini sangat-sangat krusial sekali untuk pengembangan di bidang pertanian, khususnya ya pertanian kita, baik di mapping nanti maupun di smart agriculture. Terus yang kedua pertanyaan terkait aturan Ibu. Jadi aturan penerbangan drone itu kalau ketinggian itu maksimal di 120 meter dan jangan di area bandara, gampangannya seperti itu. Kalau peraturannya banyak, jadi nanti ini lebih detail di kegiatan sertifikasi biasanya. Jadi kegiatan sertifikasi belajar regulasi drone itu 3 hari berturut-turut jam 7 pagi sampai jam 5 Bu. Nanti pematerinya dari Kemenhub, dari Airnav, terus dari ada beberapa praktisi drone, itu 3 hari kita ikut materi daring. Nah kalau daringnya sudah lolos 3 hari ini, nanti ada ujian setiap siang 2 kali, sesi siang sama sore, hari pertama, hari kedua gitu juga, hari ketiga seperti itu juga. Kalau sudah lulus teorinya baru bisa ujian praktek. Lulus ujian praktek baru dapat sertifikat drone. Nah jadi memang metode pembelajaran atau kurikulum di sertifikasi drone ini sudah tertata sekali dan memang dia ya setelah lulus harapannya punya sertifikasi itu udah paham regulasi drone dan standar basic penerbangan drone, seperti itu harapannya. Oke, mungkin itu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danang dan Pak Eko ya, penjelasannya cukup banyak ya terkait drone ya, apalagi sertifikasi ini sangat penting ya Pak Eko ya. Jadi pengalaman juga pada saat saya ambil juga ya, 2022 ya kita ambil Pak ya, 22 memang sistem sertifikasinya bukan yang langsung diberi ya, jadi kita memang benar-benar kasih teori setara pilot ya Pak ya. Karena namanya pilot ya Bu, jadi kita itu belajar kayak seperti pilot, radar, peta-peta penerbangan dan lain sebagainya ya. Jadi memang ya
Oke, ya jadi banyak teorinya memang cukup mendalam untuk mendapatkan sertifikat drone ya seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir yang paling belakang tadi ya pertanyaan. Bu Esti, oh ya boleh, oke silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ranggal Kodri, mahasiswa Agroekoteknologi angkatan 2022. Di sini saya ingin bertanya terkait perihal penggunaan drone untuk penyemprotan herbisida. Seperti yang kita ketahui di PT terkhususnya perkebunan sawit, yang dimana itu sudah skala besar. Nah, untuk di PT perkebunan sawit, jika menggunakan drone untuk mengendalikan gulma, sebelum itu sudah kita ketahui yang dimana di PT perkebunan sawit itu sengaja menanam tanaman LCC, legum cover crop. Nah, bagaimana drone itu membedakan yang mana itu gulma invasif dan yang mana itu LCC? Nah, terus untuk ketinggiannya itu menerbangkan dengan ketinggian berapa? Karena kalau di ketinggian yang lebih tinggi sudah pasti itu tidak efisien, yang dimana itu bakal terbawa oleh angin. Mungkin adakah standar untuk ketinggiannya? Mungkin itu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Agro tadi. Siapa namanya lu? Enggak ini panggilannya. Agra. Rangga ya, sorry ya. Rangga ya dari Agro. Nah, ini skala ini ya. Pertanyaannya terkait adakah standar ketinggian ya drone untuk agriculture gitu. Mungkin Mas Danang ya, Pak Danang mungkin bisa menjawab pertanyaan terakhirnya. Ya, untuk Mas Rangga ya. Jadi masalah tanaman LCC tadi ya. Bagaimana supaya tidak terkena penyemprotan. Jadi biasa kita ketika ke lapangan, tim drone itu tetap dikawal oleh asisten ataupun pengawas lapangan. Jadi nanti dari asisten ataupun pengawas itu memberitahukan bahwa ada beberapa tempat ataupun tanaman yang tidak diperbolehkan sampai kena spray begitu. Karena dulu itu di tahun 2021 pernah kejadian, tapi ini bukan di kelapa sawit ya. Ini di HTI. Ketika kita spray lapangan dan tidak ada pengawasnya, untuk pilot sendiri dia hanya tahu arealnya. Petak B21 lah contoh. Petak B21 luas 5 hektar. Ya udah, dia langsung spray aja. Untuk pilot kan kita nggak tahu nih masalah tanaman yang nggak boleh atau yang dilarang untuk di-spray, kita nggak tahu. Taunya kita petak yang mau dikerjakan aja begitu. Tanamannya akasia atau eukaliptus, itu aja. Yaudah kita kerjakan. Ternyata di sebelahnya itu ada tanaman yang nggak boleh di-spray. Nah, di situ kita kena denda. Sampai itu kena spray itu sekitar 1 hektar lebih, dan kita didenda itu sekitar 300 juta untuk petanaman. Nah, maka dari itu kita buat SOP lagi. Maupun di HTI ataupun di sawit, itu ketika tim drone untuk pekerjaan lapangan wajib ada pengawas ataupun asisten supaya tidak terjadi hal yang serupa begitu. Nah, untuk standar ketinggian sendiri biasa kalau di pokok kelapa sawit itu kita ambil di 2 meter dari pucuk. 2 meter dari pucuk. Jadi misalkan pokok kelapa sawit itu 5 meter, 10 meter, kita ambil 2 meter dari pucuk. Jadi 12 meter begitu. Oke, gimana Mas Rangga? Oke, standarnya itu. Kita standarnya ambil di 2 meter. Begitu ya. Oke. Ya, makasih Pak Danang. Tanggapannya mungkin Bu Esti ya, penutup Bu. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Danang dan Pak Eko tentang drone ya. Jadi ternyata drone itu kegunaannya macam-macam dan juga nggak boleh ini untuk ini, kemudian memang harus spesifik begitu. Yang pertama tadi Pak Eko sampaikan bahwa untuk kepentingan praktikum sampai belum kebeli mungkin Bu Tika dan teman-teman yang lain dan adik-adik semua dengan penandatanganan MOU tadi pagi itu mohon ke depan APDI itu memfasilitasi paling tidak untuk keperluan praktikum mahasiswa begitu. Mudah-mudahan tahun depan ada anggaran untuk bisa membeli walaupun dengan yang paling murah dulu. Tetapi tadi ya tidak setiap prodi tetapi satu untuk semua sefakultas gitu ya. Karena tadi mendengar harganya lumayan besar begitu ya. Nah kemudian ini untuk pertanyaan ya. Jadi setelah pelatihan ini mudah-mudahan nanti kita praktek langsung ya setelah ini Pak Iko ya. Jadi adik-adik semua nanti setelah di ruangan ini kita praktek langsung ke lapangan tentang penggunaan drone. Nah setelah pelatihan ini kan tadi ada beberapa yang ingin mengikuti Serkom drone begitu ya. Mudah-mudahan dari universitas tahun depan itu anggaran ada untuk Serkom dosen dan mahasiswa untuk drone begitu ya. Tetapi kita masih menunggu. Tetapi untuk yang sekarang, jadi bentuk kepedulian fakultas tentang perlunya drone untuk mahasiswa. Jadi setelah kegiatan hari ini, mohon nanti Pak Danang dan Pak Eko menyeleksi 7 mahasiswa yang nanti kita fasilitasi untuk mengikuti Serkom. Jadi dananya dari fakultas. 7 mahasiswa. Jadi kalau tadi pagi fakultas menyiapkan 20 mahasiswa tapi itu untuk seunip, kita 7 mahasiswa untuk sefakultas. Jadi nanti tolong diseleksi memang yang benar-benar serius untuk dilanjutkan dengan Serkom drone untuk mahasiswa. Nah alokasinya memang 7 dulu untuk tahun ini dan itu memang rasanya, dan mohon juga untuk yang 7 ini diprioritaskan untuk mahasiswa yang di atas semester 7 karena untuk mereka yang mau lulus gitu ya. Jadi kalau yang semester bawah kan masih panjang tuh waktunya, tetapi harapannya setelah lulus ada yang nanti sudah dapat Serkom drone begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena setelah ini kita praktek langsung di lapangan. Sekali lagi terima kasih Pak Danang dan Pak Eko dan juga Pak Moderator yang sudah memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Esti. Ternyata, oh ya, silakan tambah. Ya, Bu Esti, untuk nanti diakomodir untuk praktikum mungkin nanti perlu EI lagi nggak Bu ya? Ya, karena kalau tingkat MOU di fakultas itu kan belum detail untuk apa. Jadi di IA-nya atau di itunya nanti mendukung apa, sehingga nanti report kita dari regional ke pusat juga detail, tahun ini kita akan kerjasama di bidang pendidikan untuk di praktikum mahasiswa. Mungkin itu Bu Esti, insya Allah kita siap support untuk kegiatan pendidikan di Fakultas Pertanian. Kita lanjut. Oke, baik. Sepertinya kita belum selesai ya. Kita ada demo lapangan ya, seperti yang tadi Pak Eko dan Bu Hesti sudah sampaikan ya. Tapi sebelum beranjak ke lokasi demo lapangan, ada baiknya kita tutup dulu sesi ini ya. Alhamdulillah kita bisa sampai selesai ini ya. Kita mungkin mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua keaktifan dan antusiasnya ya, dan terima kasih juga untuk kedua narasumber yang luar biasa dan Mas Danang ini yang jauh-jauh dari Jambi ya, dari Jambi membawa drone ini, dan kita
tidak hanya jadi pajangan, nanti insya Allah bisa diterbangkan ya Mas Danang ya, untuk kita lihat langsung. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian. Tiba juga kita di penghujung acara. Jadi setelah acara ditutup nanti silahkan rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak dan Ibu untuk mencoba menerbangkan drone yang ada di stadion. Jadi nanti pelaksanaannya di sana karena kalau di sini tidak memungkinkan, sangat crowded. Di sana sudah ada instruktur kami dari APDI yang namanya Bang Riki. Ya, ini akan dibawa oleh tim Tribuana ya. Jadi nanti silahkan ke sana langsung setelah acara ini gitu. Baiklah, Bapak dan Ibu terima kasih. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hingga sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah dan kata. Terima kasih, saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.